Kalau kita ngomongin soal tadi pelatih-pelatih, sekarang tuh saya juga penasaran sama nasib pemain timnas kita. Tadi kan kita sempat ngomong ini, nasib pemain timnas kita yang free agent, Bung Ropan. Ya. Ini kan banyak nih, ada Jordi Amat, Tom ada Haye, Tom Haye, Nathan Cho, Nathan, Justin Hubner, Strike. Hubner, Rafael. Patinama juga ya? Patinama juga. Cuma dengar terakhir Patinama ke Buriram ya, benar nggak? Belum. Belum deal tapi Belum deal ya. katanya. Iya. Ada ini juga Karena Sadil juga ada Sadil. Sadil ya? Iya, Sadil. ya? Sadil udah sudah ke Persib. Persib. Oh, di Persib ya? Sudah pasti ke Persib. Udah pasti ke Persib. Udah resmi. Apakah memang harus berlabuh ke Liga 1? Sekarang kita bahas pelatih-pelatih Liga 1. Apakah sebaiknya jangan dulu kalau Bung Ropan? Banyak rumors kan demikian kan mereka bisa ke Liga 1. Cuma kalau buat saya lebih bagus mereka di luar lah. Bukan berarti Liga 1 nggak bisa. Boleh-boleh aja. Apalagi ketua umum kan sudah mengizinkan bahwa mereka bisa bermain di Liga 1. Cuma kan menjadi pertanyaan apakah perform mereka akan sama ketika mereka bermain di luar dan mereka tampil di Liga 1. Bisa saja kan bisa menurun. Bisa saja. Ada pemain yang bagus yang pernah tolak untuk masuk naturalisasi untuk kita. Mungkin kalian masih ingat. Main di Madura United. Siapa? Gelandang. Oh demi Wells. Iya kan? Jordi. Wegman. Wedman. Ya? Jordi Wedman. Kan sebenarnya bagus dia kan. Yang dia tolak sebenarnya kan akhirnya nyesal juga pingin masuk sudah nggak ditutup semua. Nah, apakah dia berkembang dengan baik di Madura United? Nah, itu yang kita bisa melihat. Nah, Tom Haye di usia-usianya seperti sekarang kan butuh konsistensi klub yang kalau dia nanti bermain di kita kemudian dia tampil di bawah performa tim-tim apa pemain-pemain lokal kita yang lebih bagus, tenggelam dia. Begitu dipanggil anggap berat. Ya, tapi tergantung dari pemain itu sendiri juga. Iya. Dan fulus juga kan. Kalau mereka merasa itu lebih bagus ya. Tapi yang sayang tuh sebenarnya pemain-pemain muda ya Mas Wanda ya. Kayak Strike, Hubner itu pemain muda yang harusnya bisa bermain minimal Thailand lah kalau di ASEAN. Tapi kalau ngeliat Strike main di luar juga nggak dapat banyak jam bermain gitu. Di Brisbane, Brisbane Roar. Iya. Apakah lebih baik di Liga 1 kalau menurut Kalau Liga 1 dia bisa dapat, ya. Kalau Dapat main. Mas Wanda ngeliatnya gimana mereka? Kalau kita sih pengennya ngelihat tadi yang sudah Bung Nopan bilang, apakah bisa tetap di peak performance-nya seperti mereka bermain dengan teman-temannya yang di luar negeri. Itu memang jadi isu banget tuh ya. Karena memang kita kemarin ngeliat Hubner sempat di Cerezo Osaka, ya kan. Nah maksudnya adalah walaupun dia nggak main, tapi dia di lingkungan yang bisa memberi dia pelatihan yang lebih baik gitu. Jadi maksudnya adalah bagaimana meskipun dia nggak main tapi dia bisa ngeliat bagaimana cara teman bermain, bagaimana cara tim dari luar negeri itu melakukan presentasi kepada pemainnya bagaimana dan disiplin di negara masing-masing itu yang bisa membuat mereka mungkin menjadi pemain yang lebih baik gitu. Berarti jangan dulu ke Bali United ya. Wah, nggak ngomong gitu ya, ngomong gitu. Tapi itu memang kalau tadi Bu Nopan bilang dari segi teknisnya mungkin kita dari segi eksternalnya seperti itu. Jadi memang bukan cuman dari pemainnya, tapi bagaimana lingkungan yang bisa meng-create pemain itu menjadi pemain baik atau enggak. Itu sih paling. Jadi walaupun jarang bermain tapi seenggaknya di latihan dapat pressure yang lebih oke gitu ya, secara fasilitas pun lebih bagus. Benar. Mungkin saja kalau mereka pilih misalnya Thailand, ya kan? Jepang, Korea masih mendingan lah. Tapi kebanyakan kan kita di Jepang Korea itu kan hanya dijadikan alat marketing tanda kutip ya. Bisa aja dan naikin followers. Iya, followers. Lagi pula kan apakah mereka dipasang, dimainkan? Arhan sekarang dipasang nggak? Main nggak ya di Thailand? Sulit. Main ya? Justin Hubner aja di Osaka kan, Justin Hubner. Itu sulit. Justin masih ingat di Osaka kan? Nggak dapat juga kan? Balik lagi. Itu sulit memang mesti dilihat. Jadi jadi tantangan. Tapi kalau mereka ke Liga 1 dijamin mereka dapat jam bermainnya banyak. Tergantung dari pemain. Kalau dia cocok, kontraknya oke, bahkan lebih tinggi dari yang dapat misalnya Rafael Struijk ke Bali United. Jauh dia dapat lebih tinggi daripada di Brisbane Roar. Dia mungkin bisa ambil. Iya sih. Walaupun dia masih muda yang ini, kita mau suruh ke Den Haag, harganya tidak sebagus di Bali. Kalau selisihnya 2-3 kali lipat, ambil dong. Dia masih muda kan? Tapi secara fulus oke, tapi secara pengaruhnya di timnas. Ya kalau dia bisa banyak bikin gol. Bukan nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin. Dia termotivasi misalnya dia menjadi top skor di klub itu, ya bukan tidak mungkin tetap akan diambil. Apalagi sekarang Patrick Kluivert itu banyak melihat potensi-potensi pemain-pemain muda yang untuk diambil ke tim nasional kan. Beckham Putra terakhir kan memberikan kesempatan dan sudah dibuktikan tantangan mereka. Ricky Kambuaya ada tantangan. Sayuri bersaudara, mereka bisa memberikan ada Egy.
Membuktikan bahwa mereka bisa. Berarti kan semua bermain di Liga 1 juga semua. Nah, bukan tidak mungkin dengan Rafael Struijk juga. Ya, kalau dia sekali main bikin hat-trick, wah pasti langsung tuh. Pasti langsung dipanggil timnas hat-trick, Bos. Iya kan Ramadan Sananta aja bikin hat-trick langsung timnas. Dimainin pula ya. Dimainin lagi. Dimainin pula. Walaupun cuma super sub ya, tetap main juga kan. Main juga. Iya, Main juga.